di sebuah negeri indah bernama Syam, negeri yang dikenal sebagai negeri para nabi dan rasul, sebab malaikat Allah membentangkan sayap-sayapnya pada negeri itu. Tak jauh dari sini ada sebuah tempat bernama Gutoh, sebuah tempat yang menjadi benteng kaum muslimin dari pertempuran. Di negeri inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan hamba-hamba terbaiknya. Salah satunya adalah lelaki yang memakai jubah kesabaran. Ia menjadi contoh kesabaran bagi umat manusia sampai akhir zaman. Ia menunjukkan bahwa kesabaran itu sesungguhnya tiada batas. Siapakah lelaki yang sabar itu? Ya, beliau adalah Ayyub bin Ma'us bin Zarah bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim, seorang lelaki pilihan pemilik nasab mulia. Ia merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah seorang nabi yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Quran. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang lelaki yang kaya raya. Nikmat kesehatan juga diberikan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan yang banyak. Akan tetapi dari semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan adalah nikmat paling besar yang dirasakannya. Nabi Ayub senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ia selalu berusaha mematuhi semua yang diperintahkan Allah dan juga menjauhi semua larangannya. Tidak hanya itu, Nabi Ayub juga kerap memuliakan tamu yang datang berkunjung, bukan untuk bermewah-mewah, melainkan untuk membahagiakan mereka, sehingga penduduk langit terkagum melihat ketaatan seorang Ayub. Akan tetapi di kejauhan sana sepasang mata menatap tidak bersahabat, iblis. Ya, dialah iblis. Iblis memohon izin kepada Allah untuk bisa menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Allah mengizinkan, dan betapa senangnya iblis mendengar izin yang diberikan Allah. Ia yakin kemampuan yang dimilikinya dapat membuat Nabi Ayub alaihissalam berpaling dari ketakwaannya, sehingga sedikit demi sedikit ia mampu membawa Nabi Ayub alaihissalam ke dalam jurang kesesatan. Rencana pertama iblis yaitu membakar semua harta Nabi Ayub alaihissalam. Semua hartanya habis ditelan api. Akan tetapi Nabi Ayub ikhlas menerimanya. Nabi Ayub bersabar dan ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rencana yang kedua, iblis merencanakan untuk menghancurkan gedung megah yang di dalamnya itu terdapat anak-anak tercinta dari Nabi Ayub alaihissalam. Betapa sedihnya Nabi Ayub harus kehilangan anak-anak tercintanya. Akan tetapi sekali lagi dia ikhlas menerimanya. Dia sabar, dia ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa geramnya iblis, betapa murkanya ia. Dan dia mendapatkan rencana besar yang ketiga, yaitu memberikan penyakit aneh kepada Nabi Ayub alaihissalam. Di seluruh tubuhnya, mulai dari kedua tangan dan sela-sela jarinya, muncul bintik merah. Mula bintik-bintik itu menyebar di sekujur tubuhnya. Lama-kelamaan, luka-luka kecil itu kemudian menimbulkan nanah, sehingga bau kurang sedap mulai tercium dari tubuhnya. Sanak saudara mulai menjauhi, demikian pula para tetangga. Mereka selalu menghindari perjumpaan dengan beliau. Bahkan kaum ibu terang-terangan mengusir Nabi Ayub alaihissalam dari perkampungan. Mereka jijik sekaligus khawatir penyakit aneh yang diderita Nabi Ayub alaihissalam akan menular. Pergilah Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya ke suatu tempat yang sepi. Mereka mengasingkan diri jauh dari keramaian manusia. Dimulailah tahun-tahun terberat bagi Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Waktu terus bergulir, entah sudah berapa lama penyakit itu bermukim dalam tubuh Nabi Ayub. Namun hingga kini belum menampakkan tanda kesembuhan. Bahkan tidak berkurang sedikit pun rasa gatal, perih, dan sakit yang mendera dihadapi dengan penuh kesabaran. Nabi Ayub menjadikan rasa sakit itu sebagai jembatan untuk bertakarub kepada Rabb-Nya, bersyukur dan memujinya, memohon pertolongan dan berserah diri. Ia menganggap
Penderitaan yang dialaminya adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kesabarannya. Penyakit Nabi Ayub semakin bertambah parah. Tubuhnya sangat kurus. Luka yang semula kecil bernanah, membesar, dan menyebar di tubuhnya. Luka itu juga dipenuhi ulat. Laya, istrinya, sedih melihat penderitaan suaminya yang tidak kunjung usai. Itu, iblis dan teman-temannya bersorak. Mereka senang mendapatkan celah untuk menghancurkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Rasa iba yang muncul di hati Laya akan mereka tambah dengan perasaan was-was. Berbagai hasutan mereka hembuskan kepada wanita setia itu. Laya pun terhasut oleh iblis, sehingga dia mengatakan kepada suaminya, "Suamiku, engkau adalah seorang nabi. Kalau kau berdoa untuk kesembuhanmu, pasti Allah akan mengabulkan permintaanmu." Nabi Ayub menjawab, "Sungguh malu rasanya jika aku berdoa kepada Allah meminta penderitaan ini segera berakhir. Mengingat masa cobaan ini belum seberapa dibandingkan dengan masa kita bersenang-senang. Sepertinya engkau telah termakan hasutan iblis." Kemudian Nabi Ayub menyuruh istrinya untuk pergi, dan Laya pun tidak bisa membantah. Ia pergi meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Di kesendiriannya itu, Nabi Ayub mengadu kepada Rabb-Nya. Ditumpahkannya segala keluh kesah dan kesedihannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta yang Maha Penyayang. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Air matanya mengalir dari kedua matanya, turun membasahi pipinya. Nabi Ayub alaihissalam berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ikhlas menerima cobaan itu, bahkan jika ditakdirkan harus menghadapnya akibat penyakit yang ditimpakan demi menguji keimanan ketakwaannya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar permohonan doa hambanya yang memiliki keteguhan iman. Nabi Ayub alaihissalam telah berhasil melawan hasutan dan bujukan iblis. Ia telah membuktikan sebagai hamba yang memiliki kesabaran begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bekas kakinya memancarlah air yang dapat digunakan untuk minum dan mandi. Ia menggunakan air itu untuk mandi. Ia gunakan pula air tersebut untuk minum setiap hari. Penyakit di sekujur tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Kulitnya menjadi halus, parasnya kembali rupawan seperti sebelum terserang penyakit. Nabi Ayub sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengabulkan doanya dan mengembalikan kesehatannya seperti semula. Selanjutnya, Allah memberikan kejutan yang begitu sangat membahagiakan bagi Nabi Ayub. Istrinya Laya kembali kepadanya, dan semua harta diberikan kepada Nabi Ayub tanpa ada yang berkurang, malah justru melebihi apa yang sebelumnya ia miliki. Demikianlah Allah menghilangkan kesusahan dan penderitaan hambanya yang taat, serta memberikan nikmat tak terkira. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Harta benda yang hilang dapat dikembalikan olehnya dalam waktu yang singkat.